Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kita melangsungkan membaca ayat yang ke-21 dan seterusnya dalam surat Ghafir. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabih: أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi, lalu mereka melihat bagaimanakah akibat orang-orang sebelum mereka? Mereka itu adalah orang yang punya kekuatan yang sangat dan punya peninggalan-peninggalan besar di muka bumi ini. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla mengambil mereka, menyiksa mereka dengan dosa-dosa mereka. Maka tiadalah buat mereka tameng dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika bi'annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Yang demikian itu karena telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bayinat, bukti-bukti kebenaran. Fakafaru, lalu mereka kufur. Fa'akhadhahumullah, lalu Allah Azza wa Jalla menyiksa mereka. Innahu qawiyyun syadidul iqab. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa ta'ala Zat yang maha kuat dan maha keras azabnya. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kebesaran dan bukti-bukti yang nyata ila Fir'aun, kepada Fir'aun, wa Haman, menterinya Fir'aun, wa Qarun, orang yang kaya dan zalim dengan kekayaannya. Faqalu, mereka mengatakan, sahirun kadzab. Musa itu adalah tukang sihir. Musa itu adalah kadzab, seorang pendusta. Kita lihat barakallahu fikum tafsirnya. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yaqulu ta'ala awalam yasiru fil ardi ay biqulubihim wa abdanihim sayra nadhrin wa i'tibarin wa tafakkurin fil athari. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi ini dengan hati-hati mereka dan badan mereka, perjalanan yang penuh dengan penelitian dan mengambil pelajaran dan berfikir terhadap athar, peninggalan-peninggalan. Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim. Lalu mereka belajar, mereka melihat apa akibat orang-orang sebelum mereka. Minal mukadzibin, dari para pendusta. Fasayijidunaha syarral awaqib, mereka akan menjumpai dan menemukan sejahat-jahat akibat hukuman. Akibatil halaki wad dimari wal khidyi wal fadhiha. Akibatnya adalah kebinasaan, kehancuran, kehinaan dan kekejian. Akibat
kaum-kaum yang telah berlalu, mereka mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Apakah ayat yang terdapat di alam ini atau ayat yang terdapat termaktub di dalam kitab suci Al-Quran? Kondisi mereka yang dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah kanu ashadda minhum quwwah. Mereka adalah kaum-kaum yang kuat. Kuat dari sisi al-adad, jumlah, bilangan. Wal-udad, kemajuan dan perlengkapan hidup. Mereka kuat. Wa kaburil ajsam, dan besarnya fisik-fisik mereka. Hafizani wa hafizakumullah. Kaum terdahulu, barakallahu fikum, dari fisik mereka besar, berarti kuat. Dari sisi perlengkapan hidup mereka maju. Dari jumlah dan bilangan mereka adalah banyak. Allah Azza wa Jalla binasakan seluruhnya. Wa ashad atharan fil ardi, dan kaum yang punya peninggalan-peninggalan besar di muka bumi. Ya, mereka memahat batu tempat tinggal mereka. Memahat batu sesuatu yang sangat-sangat berat. Lalu kemudian membuat rumah di batu itu sendiri, barakallahu fikum, kuat. Minal bina'i wal ghars, atharan fil ardi, berbentuk bangunan-bangunan. Wal ghars, yaitu tanaman-tanaman. Wa qulwatul athar tadullu ala quwwatil mu'thir fiha wa ala tamannu'ihi biha. Besarnya peninggalan mereka ini menunjukkan kuat dan kokohnya, ya, orang yang punya pengaruh pada peninggalan tersebut. Maksudnya kaum-kaum, ya, peninggalan yang sangat besar, yang sangat banyak, penuh dengan kemewahan, menunjukkan kekuatan barakallahu fikum yang meninggalkan peninggalan tersebut. Pada akhirnya, fa'akhadhahumullahu bi'uqubatihi bidunubihim. Tapi semuanya itu tidak berarti. Yang menyebabkan kehancuran mereka, datangnya hukuman dan azab dari Allah, disebabkan karena dosa-dosa yang mereka lakukan dan mereka perbuat. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sehingga tidak ada kaum sesungguhnya yang kuat di saat mereka berada dalam dosa dan kemaksiatan. Mungkin orang menghitung di saat kemudian Amerika bisa ini, Rusia bisa itu. Tidak, mereka adalah kaum yang sangat-sangat lemah. Mereka lemah disebabkan karena dosa kekufuran mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin antum melihat seseorang yang berupaya untuk memperbaiki hidupnya melalui manhaj yang benar, melalui bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Antum lihat, barakallahu fikum, kemajuan mungkin dari usahanya atau mungkin dari harta bendanya, antum lihat itu belum seberapa dibanding dengan kemajuan ahlu dunia, ahlu orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi manusia ini adalah orang yang kuat sesungguhnya. Dari mana kekuatan itu muncul, barakallahu fikum? Munculnya kekuatan itu adalah bisihhatil iman wa sihhatil aqidah. Karena benarnya iman, karena benarnya keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah sesungguhnya kekuatan intisari dari kekuatan barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, selama seseorang itu berada di dalam dosa dan kemaksiatan, semaju apapun dia, sekuat bagaimanapun dia, dalam pandangan risalah dan nubuwah, dia adalah orang-orang lemah, barakallahu fikum. Kekuatan kaum Ad akan disebutkan bagaimana kuatnya
tetapi hancur lebur di hadapan angin topan barakallahu fikum, tidak memiliki apa-apa sama sekali. Kenapa? Karena akibat dosa yang mereka lakukan. Hina asarru, di saat mereka itu terus menerus di atas dosa, wastamarru alaiha, asarru, terus menerus, wastamarru juga artinya terus menerus. Ya, sekali lagi kekayaan bahasa Arab barakallahu fikum. Asarru wastamarru alaiha, terus menerus mereka di atas dosa dan kemaksiatan itu barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, innahu qawiyyun syadidul iqab, falam tughni quwwatuhum 'inda quwwatillahi syai'a. Sesungguhnya dia Allah, zat yang maha kuat dan maha keras hukumannya. Tidak berguna, tidak bermanfaat kekuatan mereka sedikit pun di hadapan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Bal min a'zamil umami quwwatan. Bahkan mereka adalah tergolong umat yang punya kekuatan paling besar. Kaum Mu'ad. Kaum Mu'ad barakallahu fikum. Alladzina qalu, yang mereka berkata, man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat dari kita? Tidak ada. Kaum Ad barakallahu fikum. Arsalallahu ilaihim rihan. Allah Azza wa Jalla cuma mengirim kepada mereka angin. Rihan. Allah Azza wa Jalla mengirim bala tentaranya berbentuk angin barakallahu fikum. Adha'afat quwahum wa dammarathum kulla tadmirin. Ternyata angin melemahkan kekuatan mereka dan menghancur luluh lantahkan semuanya barakallahu fikum. Tidak ada yang tersisa. Baru angin dikirim oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, Ahlus Sunnati wal Jamaah aina makan, dimanapun mereka berada, mereka tidak pernah ciut hatinya menghadapi berbagai macam mungkin makar-makar orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, atau mungkin melihat kekuatan orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ciut hati mereka. Barakallahu fikum. Mungkin mereka telah mengalami kemajuan yang sangat tinggi. Itu semuanya tidak berguna bersamaan dengan dosa yang mereka perbuat. Tapi di saat biladut tauhid, negara yang menjunjung tinggi kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, memperlihatkan sedikit kekuatan geger barakallahu fikum. Rahimani wa padahal kekhawatiran dan ketakutan mereka itu bukan sesungguhnya pada senjata. Orang-orang kafir, antum mengira mereka itu takut dengan hal itu. Mereka mampu membuat lebih dari apa yang diperbuat oleh orang-orang Islam. Tetapi kan sejarah sudah mencatat bahwa kekuatan itu sesungguhnya bukan terlahir dari barakallahu fikum kemajuan finansial, kemajuan peralatan dan perlengkapan. Kekuatan itu terlahir di saat kuatnya hubungan seseorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla zahiran wa batinah. Kekuatan hubungan seseorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla, disinilah inti kekuatan barakallahu fikum. Karena otomatis di saat kekuatan hamba itu berhubungan dengan Allah zahiran wa batinah, kekuatan yang maha kuat pun akan turun untuk membantu, memberikan penjagaan, memberikan perlindungan. Inilah sesungguhnya kekuatan yang tidak bisa diradar oleh radar-radar yang paling canggih.
turunnya kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala buat hamba yang kuat hubungan dirinya dengannya Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu upaya kita belajar, terus beramal, melatih diri belajar, kemudian beramal, ini adalah mencari kekuatan di dalam hidup. Barakallahu fikum, yaitu bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan thumma dzakara namudzajan min ahwalil mukadzibin. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan contoh-contoh dari kondisi-kondisi para pendusta birrusuli terhadap para rasul. Wa huwa fir'aunu wa junuduhu faqala wa laqad arsalna Musa ila qaulihi asyaddal azab. Lalu kemudian Allah menyebutkan beberapa contoh dari kondisi-kondisi para pendusta terhadap para rasul, mulai dari Fir'aun dan bala tentaranya. Allah berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى جِنْسِ هَؤُلَاءِ الْمُكَذِّبِينَ Musa ibnu Imran. Sungguh kami telah mengutus kepada jenis-jenis para pendusta tersebut. Kami utus ke tengah mereka Musa ibnu Fir'aun. Musa putranya Fir'aun. Biayatinal azimah. Ad-dallah dalalatan qati'atan ala haqiqati ma ursila bihi. Dengan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah Azza wa Jalla, yang menunjukkan sebuah bukti yang pasti atas kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Wa butlani ma alaihi min man ursila ilaihi minasyirik, dan ingin menunjukkan kebatilan dari kesyirikan orang-orang yang diutus ke tengah mereka Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Wa ma yattabi'uhu, dan apa yang terkait atau yang mengikuti dosa dan kesyirikan itu dari dosa-dosa yang lain. Allah Azza wa Jalla menyebutkan contoh tentang kaum atau para pendusta terhadap utusan Allah Azza wa Jalla. Walaqad wa sultanin mubin ay hujjatin bayyinatin tatasallatu 'alal qulubi. Kami utus kepadanya hujjah yang terang benderang yang telah menguasai hati-hati mereka. Fatud'anu fatud'inu laha. Lalu hati-hati itu tunduk di hadapan hujah-hujah tersebut. Kal hayyah, seperti ular. Barakallahu fikum. Adakah ilmu sihir yang bisa merubah sebuah zat, unsur, kayu jadi ular benaran, tali jadi ular benaran, atau yang lain? Ya, tidak akan pernah bisa. Barakallahu fikum. Karena itu semuanya terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, antum perhatikan di saat tukang sihir Fir'aun itu menyaksikan sebuah tontonan yang menurut mereka ini bukan permainan, tetapi ini memang sebuah kejadian yang luar biasa. Tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular benar. Sementara mereka melempar tali-tali, yang disulap adalah wajahnya para penonton-penonton. Termasuk di dalamnya, ya, terkena Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sampai muncul ketakutan. Kalau ini adalah seolah-olah ular yang sedang berjalan menuju dia. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk melempar tongkatnya. Tongkat yang dilempar oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam benar-benar berubah jadi ular. Sehingga tukang sihir Fir'aun itu tahu kalau ini bukan sebuah permainan sulap.
sampai mereka kemudian bersembah, ya, sujud barakallahu fikum dan mengaku kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Al-hayyah kal-hayyati wal-asa wa nahwihima minal ayatil bayinat, dan selainnya dari bukti-bukti yang terang. Allati ayyadallahu biha Musa, yang Allah kokohkan, bantu dan tolong Nabi Musa dengannya. Wa makkanahu mimma da'a ilaihi minal haq, dan mengokohkan terhadap apa yang beliau ajak dari kebenaran. Mengokohkan bukti-bukti kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Makanya barakallahu fikum, ya, kalau ada yang mencela antum sementara mungkin antum tidak pernah melakukan seperti yang dicela, ya, harus sabar. Sabarkan diri. Maka di saat seorang tabi'in Al-Hasanul Basri disebutkan ada orang yang datang ingin mengecek kesalahan engkau, mencari zillatnya engkau. Al-Hasan Al-Basri, Allahu Azza wa Jalla, zat yang maha segala-galanya, tidak luput dari celaan, apalagi manusia yang seperti ini. Ia tempat dan pantas untuk dicela dan dicerca barakallahu fikum, karena akan banyak kekurangan dan aib yang ada pada dirinya. Makanya salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in merasa bersyukur ada orang yang memberitahukan akan aibnya. Karena ini merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, kita langsungkan sekarang antum lihat apa yang diperlakukan kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Apa yang dituduhkan kepada beliau dan siapa yang menuduhnya. Coba kita lihat barakallahu fikum. Ilal mab'uthi ilaihim Fir'aun wa Haman waziruh. Menterinya Fir'aun adalah Haman namanya. Wa Qarun alladhi kana min qaumi Musa. Qarun adalah kaum dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Fabagha alaihim bimalihi. Lalu dia berbuat zalim dengan harta benda mereka terhadap rakyat. Wa kulluhum raddu alaihi asyaddar radd. Semuanya, Fir'aun, menterinya, Qarun, menolak, menentang Nabi Musa dengan penentangan yang sangat. Faqalu sahirun kadzdzab. Mereka mengatakan bahwa Musa itu adalah tukang sihir dan seorang pendusta barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, kita baca ayatnya. Qala falamma ja'ahum bil haqqi min indina. Maka tatkala Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam mendatangi mereka atau datang kepada mereka dengan kebenaran dari sisi kami, qalu, mereka keluar dari jalur. Tadi menolak, sekarang mengancam. Qalu, mereka mengatakan, uqtulu abna alladhina amanu ma'ahu. Bunuh anak-anak orang-orang yang beriman bersama Musa. Subhanallah. Ya, raja. Kejahatan Fir'aun. Sudah. Antum kan sudah mengetahui kalau Fir'aun itu mengaku diri sebagai Tuhan Rabbul Alamin. Yang namanya Tuhan kan mampu sih berbuat segala-galanya kan. Tapi memperlihatkan kelemahan. Ketika kemudian datang Nabi Musa dengan membawa al-bayyinat hujjah. Khawatir takut kalau pengikutnya Nabi Musa ini akan melahirkan barakallahu fikum kaum lelaki yang akan menggerus dan juga mengkudeta atau mengambil kekuasaan Fir'aun. Apa katanya? Bunuhlah anak-anak orang-orang yang beriman bersama Musa. Wastahyu nisa'ahum. Biarkan anak-anak perempuan mereka. Allahu Akbar. Wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal.
Tiadalah tipu daya orang-orang kafir itu kecuali sia-sia belaka. Allahu Akbar. Ini pelajaran yang sangat berharga, barakallahu fikum. Ya. Sangat berharga, sudah terlalu beragam-ragam makarnya orang kafir untuk menghancurkan segenap anak bangsa ini secara khusus, orang-orang Islam seluruh dunia secara umum. Bagaimana menangkalnya? Mencetak orang-orang pintar, berijazah tinggi, bisa mampu menciptakan ini, menciptakan itu, abadan. Bukan itu langkah untuk kemudian menjawab makar, barakallahu fikum. Tidak ada upaya yang terbesar untuk menjawab makar mereka kecuali menyiapkan generasi-generasi yang tangguh, yang punya mental kuat dan kokoh di atas kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia, barakallahu fikum, sesungguhnya metode untuk menjawab makar-makar mereka, menyiapkan anak-anak yang mengerti agamanya, menyiapkan anak-anak yang mengerti, barakallahu fikum, tugas hidupnya di muka bumi ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri semuanya sebagai kedua orang tua menyadari upaya ini adalah sangat-sangat berat. Kenapa? Kita menemukan kita yang sedang berupaya, saudara-saudara kita Ahlus Sunnah yang sedang berada di lingkungan yang baik, banyak problem yang dia dapatkan dan mereka jumpai. Problem yang terbesar adalah di saat kemudian anak-anak kita ingin kemerdekaan untuk menggunakan media sosial, mesti berbuntut kepada akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, akhlak yang ini dan seterusnya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu kita harus tahu bahwa upaya untuk menangkal makar orang-orang kafir kepada Allah adalah bersemangat belajar ilmu agama dan mengamalkan tuntunan-tuntunan agama tersebut. Barakallahu fikum. Mungkin Anda akan dikatakan kuper. Apa toh kuper itu? Yahuda? Kurang pergaulan, tidak mengerti perkembangan. Subhanallah. Perkembangan apa yang Anda maukan? Dunia. Oh, dunia dari dulu ya seperti ini. Kesana hijau, di sana kering, di sana. Terus yang mana? Seseorang dikatakan mengerti perkembangan di saat dia tahu dan sadar kalau dia ini akan gagal atau beruntung kembali ke akhirat kelak. Disitulah dia nikmat segala-galanya. Kemajuan hidup, keberuntungan hidup, kemenangan hidup. Di situ dia. Kalau hanya sebatas duniawi, menipu, kata Allah Azza wa Jalla, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kesenangan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu, kata Allah Azza wa Jalla. Nah, kita mengerti jalan menuju kenikmatan yang abadi kelak di sisi Allah. Itulah sesungguhnya perkembangan hidup, barakallahu fikum. Itulah dia kemajuan. Kita mengerti sesuatu yang akan menjurus kepada hukuman Allah, azabnya Allah, siksaan Allah. Itulah sesungguhnya perkembangan hidup, kemajuan, keberuntungan, kemerdekaan. Apapun yang Anda akan sebut, kena, barakallahu fikum. Mungkinkah itu akan diperoleh tanpa dasar ilmu agama? Tidak mungkin. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Mari kita dengarkan. Apa sih yang dikhawatirkan oleh Fir'aun dari munculnya orang-orang beriman, generasi-generasi yang beriman? Apa kata beliau? Falamma ja'ahum bil haqqi min indina. Maka di saat Musa datang membawa kebenaran dari sisi kami, wa ayyadahu Allahu bil mu'jizatil bahirati,
Allah Azza wa Jalla menolong Nabi Musa dengan tanda-tanda kebesarannya yang terang benderang, al-mujibati li tamamil id'an, yang berkonsekuensi akan tunduk patuh dengan sesempurna-sempurna mungkin. Lam yaqbaluha bidzalik, mereka tidak mau menerimanya. Walam yakfihim mujarradut tarki wal i'rad, bal wala inkaruha wa mu'aradatuha bibatil, bal wasalat bihimul hal asyani' ila anqalu. Mereka tidak mau menerima, bahkan tidak mencukupkan usaha penolakannya dengan meninggalkan, berpaling, mengingkari, menentangnya dengan kebatilan. Enggak cukup sampai di situ. Upaya untuk menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, bahkan sampai upaya mereka itu kepada langkah yang sangat-sangat keji dan kotor. Apa itu? Mereka mengatakan, qalu qtulu abna'alladzina amanu ma'ah, bunuh anak-anak lelaki orang-orang yang beriman bersama Musa, wastahyu nisa'ahum, biarkan hidup wanita-wanita mereka. Wa ma kaidul kafiri haitsu kadu hadhil maqidah, tiadalah tipu daya orang-orang kafir yang mereka menipu daya dengan cara seperti ini. Wa za'amu, dan mereka menyangka, annahum idza qatalu abna'ahum, mereka menduga kalau mereka telah membunuh putra-putra orang yang beriman, lam yaqwaw, mereka tidak akan kuat. Wa baqaw fi riqqihim, lalu mereka menurutnya orang-orang beriman itu akan tetap tinggal dalam perbudakan mereka, wa tahta ubudiyatihim, dan di bawah penghambaan mereka. Allahu akbar. Kemauan dan keinginan mereka, barakallahu fikum, menipu daya dengan berupaya membunuh kaum lelaki dari anak-anaknya orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, menjemperjelas kepada mereka, wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Maka tiadalah tipu daya orang-orang kafir itu kecuali sia-sia belaka. Haitsu lam yatimma lahum ma qasadu, dari sisi tidak terwujud apa yang mereka inginkan dan maukan. Bal asabahum didda ma qasadu, bahkan menimpa mereka lawan tujuan mereka. Apa itu? Ahlakahumullah, Allah yang lebih dahulu membinasakan mereka. Wa abadahum an akhirihim, Allah Azza wa Jalla menghancurkan sampai terakhir mereka. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ini terkait dengan tipu daya orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga faham kita, barakallahu fikum, tidak ada yang menyusul kesesatan orang-orang kafir kecuali akan berupaya untuk melakukan tipu daya muslim. Siapa toh yang ditipu? Tidak lain adalah orang-orang yang berjalan di atas, barakallahu fikum, tuntunan agama. Kalau antum masih ingat sejarah Senok Honggronya. Siapa itu Pak Husain? Abu Imam. Oh, tidak kenal ya. Di belakang rumah, samping rumah tidak ada namanya Senok Honggronya? Oh, tidak ada. Siapa itu ya Baifan? Hah? Kenapa? Hah? Oh, tidak kenal juga. Abah Hasanah? Oh, tidak kenal juga ya. Abadan? Hah? Naam. Terus? Naam. Ya. Barakallahu fikum.
untuk kemudian melakukan pengerusakan di dalam rahimani wa rahimakumullah jami'an. Melakukan pengerusakan dari dalam. Memang di daerah yang dia berupaya untuk mengerusaknya, mengadu domba padanya berhasil. Tetapi akankah dia berhasil secara total? Tidak ada rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena jaminan dari Allah Azza wa Jalla selalu ada. Apa jaminannya? Coba. Allah Azza wa Jalla mengatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Allah telah memberikan jaminan untuk terus memenangkan agamanya. Barakallahu fikum. Seperti di dalam ayat yang lain, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Upaya untuk kemudian membumi hanguskan kaum muslimin, berikut memadamkan cahaya Islam, wis ono, sudah ada dari jauh sebelumnya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka berupaya untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka tidak punya kemampuan. Barakallahu fikum. Mungkin kalau dia berbuat di sebuah daerah, memfitnah, kemudian menipu, atau kemudian memakar, bisa, mungkin. Tetapi dia tidak akan bisa berbuat secara total. Rahimani wa rahimakumullah. Maka tentu seperti yang kita sebutkan di depan, pertolongan Allah Azza wa Jalla itulah sesungguhnya yang harus dicari, yang harus didapatkan. Dan pertolongan Allah itu tidak pernah turun dengan cara yang salah dan keliru. Tidak pernah akan datang dengan cara-cara barakallahu fikum bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin kita mengatakan, itu buktinya turun terhadap orang yang dizalimi. Oh iya. Orang kafir dizalimi saja, ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana lagi orang Islam? Kalau dizalimi, barakallahu fikum, Allah akan memberikan bantuan kepada orang yang dizalimi. Walaupun dia orang kafir yang dizalimi. Bagaimana lagi kalau orang Islam, barakallahu fikum, diperlakukan dengan zalim. Akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafizani wa hafizakumullah. Nasnya wadih, jelas. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian kita langsungkan sebagai penutup. Kaidah, ada sebuah kaidah yang sangat besar yang beliau mengajak kita untuk mengkaji dan mendalaminya tentang bagaimanakah Al-Quranul Karim memberikan ilmu kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Kaidatun, terakhir beliau mengatakan kaidah. Wa tadabbar hadhihi an-nuqtata allati yakthuru mururuha bi kitabillahi ta'ala. Renungi, pelajari persoalan ini yang banyak lewat di dalam kitabullah ta'ala, kata beliau. Apa itu? Kata beliau, idza kanatis siyaqu fi qissatin muayyanatin au ala syai'in muayyanin. Apabila pemaparan cerita itu adalah cerita yang muayyan tertentu, atau pemaparan perkara ini dalam persoalan tertentu, wa aradallahu ayyahkuma ala dzalikal muayyan bihukmin, lalu Allah Azza wa Jalla ingin menghukumi persoalan tertentu itu dengan sebuah hukum, la yakhtassu bihi dzikrul hukmi wa 'allaqahu 'alal wasfil 'am. Namun
Allah tidak mengkhususkan bila kita menemukan sebuah cerita tertentu di dalam Al-Quran atau peristiwa tertentu. Lalu Allah Azza wa Jalla ingin meletakkan hukum terhadap peristiwa ini. Maka Allah tidak meletakkan hukum hanya khusus terhadap peristiwa itu saja. Bagaimana? Wa allaqahu 'alal wasfil 'am. Tetapi Allah kaitkan dengan sifat yang bersifat universal umum. Ya, sehingga dimanapun kejadiannya, siapapun yang melakukannya, kaum dimanapun dia tinggal, bila dia punya sifat seperti sifat yang sudah dihukumi oleh Allah, berarti dia kena juga. Ini maksudnya. Ya, barakallahu fikum. Liyakuna a'amma, agar menjadi lebih umum. Nanti contohnya di dalam ayat yang kita baca. Watandariju fihi suratu. Sehingga masuk di dalam hukum ini semua gambaran-gambaran peristiwa yang sama, yang mirip, ya, ciri-cirinya ada masuk di dalam hukuman Allah tersebut. Allati siqal kalamu li ajliha, yang ucapan itu dipaparkan karenanya. Waliyandafi al-ihama biikhtisasil hukmu bidzalikal muayyan, untuk melenyapkan waham, anggapan-anggapan, dugaan-dugaan kalau hukum ini hanya untuk peristiwa itu saja, ditepis oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu contoh sekarang di dalam ayat ini, wa ma kaidul kafirin illa fi dhalal. Falihadza lam yaqul. Oleh karena itu Allah tidak mengatakan wa ma kaiduhum illa fi dhalal. Tiadalah tipu daya Fir'aun, Haman, Qarun, bala tentaranya. Allah tidak mengatakan demikian. Tiadalah tipu daya mereka kecuali sia-sia belaka. Tapi Allah mengatakan bal qala wa ma kaidul kafirin. Tiadalah tipu daya orang-orang kafir, berarti umum. Kafir di masa Fir'aun, kafir sebelumnya, kafir-kafir setelahnya, sampai sekarang, bahkan sampai pada hari kiamat. Tiadalah tipu daya mereka itu kecuali sia-sia belaka. Padahal konteks ceritanya itu terkait dengan kisah pada Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan Fir'aun. Maka di saat Allah ingin menghukumi kisah ini, Allah menghukumi dengan suatu konsep yang bersifat menyeluruh. Allah tidak mengatakan tiadalah tipu daya Fir'aun, tipu daya Haman, tipu daya Qarun, kecuali sia-sia. Allah tidak mengatakan demikian. Tetapi Allah umumkan, tiadalah tipu daya orang-orang kafir kecuali sia-sia belaka. Sehingga siapapun yang kafir lalu memberikan tipu daya sebelumnya, sebelum kaum Musa atau setelahnya, atau di masa kita sekarang ini orang-orang kafir, atau sampai pada hari kiamat kelak, maka tetap kondisi tipu daya mereka terhadap agama Allah dan orang-orang Islam fi dhalal, dalam barakallahu fikum kesesatan. Salah satu contoh sekarang, ya, di kehidupan umatnya Rasul alaihi salatu wassalam, peperangan yang dilakukan terhadap dakwah tauhid. Siapa yang menyematkan gelar Wahabi adalah penjajah Inggris. Ingin barakallahu fikum agar jangan orang-orang ini mendekat terhadap dakwah tauhid dan akidah yang benar. Karena mereka tahu bahwa ini adalah intisari kemenangan Rasul sallallahu alaihi wasallam terus sampai generasi, termasuk ditumbangkannya kekuatan Persia dan Romawi di bawah kaki tangan orang fakir dan berakidah bertauhid. Mereka juga belajar sejarah loh.
Bahkan mereka itu lebih getol untuk belajar sejarah. Maka upaya-upaya yang mereka lakukan adalah bagaimana menjauhkan generasi ini dari akidahnya. Ini yang diupayakan oleh mereka dengan berbagai barakallahu fikum, agar kita tahu bahwa usaha Ahlus Sunnah wal Jamaah mendirikan lingkungan yang baik, membentuk masyarakat yang baik, mewujudkan pendidikan di atas kitabullah dan sunnah Rasul, jangan dianggap sepele barakallahu fikum. Karena ini akan menyuarakan kembali kemenangan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga akan menyuarakan kembali asal muasal kemerdekaan negeri kita ini dari kaum para penjajah barakallahu fikum. Mereka orang-orang yang menyerukan takbir Allahu Akbar sebagai gambaran akidah orang-orang Islam rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga sekali lagi saya mengingatkan dimanapun Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwa upaya yang dilakukan oleh mereka adalah upaya yang sangat-sangat besar dan intisari kemajuan dan kejayaan barakallahu fikum. Semoga tentu kita terus diberikan kesabaran oleh Allah Azza wa Jalla untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya barakallahu fikum, lalu diberikan keistiqamahan sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bis-shawab. Wallahu taala alam bis-shawab. Tafaddalu barakallahu fikum.